ada beberapa macam permainan akhir. Eh, ada banyak sekali, tapi saya akan menyebutkan beberapa aja. Permainan akhir yang pertama itu pelaksanaan mat dengan perwira berat. Tahu kan perwira berat itu ya seperti menteri atau benteng, itu perwira berat. Jadi misal eh, posisi seperti ini. Ini perwira berat. Ini pelaksanaan mat dan perwira berat, dan saya yakin pasti udah banyak yang tahu. Terus pelaksanaan mat dengan perwira ringan. Kalau ini kan ya mudah ya. Kalau yang kedua itu perwira ringan, misalnya dua gajah satu kuda gitu, atau dua kuda satu gajah, atau bahkan satu kuda satu gajah, baik itu gajah putih atau gajah hitam. Ini agak lebih apa ya? Agak lebih susah, soalnya harus benar-benar dipetak pojok sesuai gajah. Kalau enggak, em, ya harus dipetak pojok, dipetak pojok apa? Sesuai dengan gajah kita. Kalau gajah kita gajah terang atau gajah putih, jadi harus di petak putih. Kalau gajah kita gajah hitam atau gajah gelap, maka harus di petak hitam. Eh, Kurang lebih itu susunan matnya begini. Ya, kurang lebih ya ada kurang lebih seperti ini. Terus ada raja dengan bidak melawan raja dengan bidak melawan raja tunggal. Nah, contohnya kayak gini. Ini eh, putih bisa menang asal dia bisa mengoposisi terus. Hitam juga harus oposisi. Tapi kalau kalau raja udah di depan pion sih harusnya udah bisa menang. Kecuali kalau raja di belakang pion. Itu kalau misalnya misalnya hitam, misalnya putih kok tidak bisa oposisi, ini bisa remis. Bisa bisa berakhir dengan remis. Seperti ini contohnya. Itu kalau raja dengan bidak, rajanya berada di belakang bidak. Namun kalau rajanya di depan bidak, harusnya bisa dipastikan menang. Soalnya menang tempo, menang oposisi. Terus ada lagi hukum bujur sangkar. Hukum bujur sangkar itu misal ada pion yang mau promosi gitu. Bujur sangkar itu persegi ya. Jadi apa, dari peta A2 ini, kalau bagi hitam ya, dari peta A2 ini, pion ini A2 sampai peta pion ini, apa, jalur jalur G, dari G1 sampai G8. Ini namanya bujur sangkar. Ini kalau hitam duluan yang melangkah pun masih kalah. Soalnya pion putih bisa maju 2 langkah gitu. Jadi gini. Nah, kalau hitam dulu yang jalan,
kalau hitam dulu yang jalan, bidak tunggal ya ini ya. Ini bisa remis karena pion pasti terkejar. Karena hitam sudah masuk dalam posisi bujur sangkar, jadi bisa mengejar pion putih. Namun kalau misal di posisi seperti ini, putih dulu yang jalan, sudah dipastikan bidak putih dapat promosi. Karena raja sudah tidak bisa mengejar, gitu. Otomatis tadi di sini bisa jadi menteri. Jadi diperhitungkan benar-benar ya, di ending itu banyak sekali kemungkinan yang bakal terjadi. Terus ada lagi oposisi kayak tadi ini. Misal seperti ini oposisi hitam mengoposisi putih. Ini namanya oposisi vertikal. Karena ini raja dan kedua raja saling berhadapan hanya selisih satu petak, dan itu berhadapannya secara vertikal gitu. Kemudian kalau seperti ini oposisi diagonal karena hanya dibatasi oleh satu petak yang arahnya diagonal gitu. Ini petak E5 ini. Ini namanya oposisi diagonal. Dan oposisi ini penting banget buat buat ending ya. Misalnya masih ending pion gitu, itu sangat penting sekali karena banyak kejadian pemain yang tidak paham dan oposisi, tidak tahu oposisi, yang harusnya unggul bisa jadi kalah, dan yang harusnya remis atau draw malah bisa jadi kalah, yang kalah malah bisa jadi menang. Dan ini karena disebabkan yang unggul itu tidak paham oposisi gitu. Ini sangat penting. Satu lagi macam oposisi yaitu oposisi horizontal. Ini namanya oposisi horizontal. Karena hanya kedua raja saling berhadapan, hanya terpisahkan satu petak yang yang arahnya horizontal gitu. Nah, ini contoh contoh oposisi ya ini. Eh, ini raja dari sini. Sekarang putih melangkah. Putih bisa mengoposisi raja hitam terus. Jadi hitam bakal kalah di sini. Nah, ini oposisi vertikal ya. Raja hitam ke petak C6, kita jangan oposisi ke C4, jangan, tapi kita ambil ke E5. Nggak apa-apa, hitam yang mengoposisi, kita masih punya langkah tempo bidak gitu. Oposisi lagi, dia ke belakang, dia ke belakang, pion maju lagi. Dia ke sini, kita oposisi. Seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah guna oposisi di promosi. Ya sebenarnya tidak hanya di promosi sih, soalnya ya bisa juga oposisi diterapkan dalam rantai bidak gitu. Terus ya ini bidak tuh sebagai penghalang oposisi, ya seperti tadi itu ya, seperti ini penghalang oposisi. Bidak ini bidak bidak D4 ini sebagai penghalang oposisi. Sebentar saya carilah contoh lain dari bidak penghalang oposisi. Contoh oposisi contoh bidak sebagai penghalang oposisi itu seperti ini. Misal nih, raja F3
raja F3 ke F4, raja E6 ke F6, pion E4 ke E5 skak, raja F6 ke E6. Dan ini raja F4 ke E4. Nah, ini yang dinamakan bidak sebagai penghalang oposisi. Seperti ini. Raja mundur, kita raja maju lagi ke D4. Raja mau posisi raja kita ke D7, kita majuin pion ke E6. Raja balik ke E7, kita oposisi lagi. Nah, sehingga apa? Bidak ini sebagai penghalang oposisi dan juga pengatur tempo gitu. Tapi apa? Kalau di sini kita salah langkah, kita ya udah pasti remis. Soalnya raja kita berada di belakang. Terus apa? Ya ini melalui oposisi membantu promosi. Ya benar. Yang seperti tadi ya. Kita kita oposisi terus raja lawan, kita oposisi terus raja lawan agar apa? Agar raja lawan itu tidak memiliki posisi lain gitu selain menghindar. Misalnya tuh seperti ini. Kita oposisi lagi sehingga dia tidak ada jalan lain, dia harus mundur. Kita maju lagi, dia ke sini, kita oposisi. Nah, ini langkah paksaan bagi hitam sih. Harus menghindari peta yang apa? Yang bisa ditempatin pion promosi nantinya. Peta peta E7 gitu. Terus ada lagi ini tanpa oposisi tidak akan promosi. Nah, itu iya karena seperti tadi ya, seperti contoh lainnya itu seperti uh, tidak sebagai penghalang oposisi ini. Ini kalau misalnya hitam bisa melakukan langkah-langkah yang terbaik bagi hitam, bidak ini malah akan jadi apa ya? Jadi beban putih, jadinya remis. Soalnya kalau raja putih udah di belakang bidak, terus si hitam bisa mengoposisi raja putih dengan baik, maka posisinya akan remis gitu, akan draw. Terus ini ada satu lagi langkah tempo dengan bidak. Langkah tempo dengan bidak itu contohnya seperti ini. Misal E2, E3 dalam posisi seperti ini, langkah E2, E3 ini disebut dengan langkah tempo dengan bidak. Langkah tempo dengan bidak yang di sini itu konteksnya hanya untuk di ending ya. Sebenarnya banyak sekali langkah tempo dengan bidak itu yang ada di middle game ataupun bahkan di opening. Tapi kalau di opening kan konsekuensinya langkah tempo menggunakan bidak itu apa ya? Kayak kayak terkesan bisa bisa dianggap terkesan membuang tempo jika hal yang dilakukan itu sia-sia gak ada tujuan, tapi bisa menjadi langkah yang sangat bagus karena dengan langkah tempo seperti itu, langkah tempo bidak itu secara tidak langsung itu musuh, jika musuhnya tidak jeli itu tidak sadar apa sih langkah kok melangkah bidak seperti itu. Padahal kita punya tujuan entah itu mengaktifkan perwira yang tertutup lajurnya oleh bidak tersebut atau apa langkah tempo dengan bidaknya itu untuk menguasai posisi, misal seperti ini. Misal seperti ini. Nah, misal karena apa? eh takut pion ini maju atau pion H5 maju atau karena jika kuda lari maka apa posisi peta peta H4 itu kan kosong. Jadi langkah
langkah G3 itu termasuk langkah tempo dengan bidak, dan juga ini bisa mensupport kuda di posisi seperti ini. Nah, ini untuk memperkuat posisi. Fungsi buat langkah tempo dengan bidak itu tidak hanya untuk mengaktifkan jalur perwira yang tertutup oleh bidak tersebut, tapi bisa untuk mensupport peta penting atau peta yang sekiranya tuh perwira kita bisa ditempatin di situ dan mengancam gitu. Terus oh iya, ada satu lagi nih ternyata bidak pinggir. Bidak pinggir itu uh, bidak yang berada di jalur A ataupun H gitu. Jalur A ataupun H. Uh, karena tuh bidak pinggir itu nilainya lebih rendah daripada bidak yang lebih menjorok ke diagonal, bidak B maupun bidak C ataupun bidak D maupun bidak E, F ataupun G gitu. Uh, kebanyakan kalau hanya ending menyisakan bidak pinggir itu kemungkinan temisnya itu lebih gede ya, lebih lebih gede, kecuali apa, sang raja musuh itu jauh dari posisi bujur sangkar, kemudian tidak ada perwira sama sekali buat menghentikan bidak bebas ini dinamakan bidak bebas ya, itu bisa menjadi kemenangan bagi putih. Namun kalau seperti ini udah pasti draw sampai, walaupun dilanjutkan menggunakan engine pun tetap hasilnya draw. Jadi apa, sebenarnya ya kita tidak apa ya, tidak perlu memikirkan kalau bidak pinggir itu nilainya lebih rendah, karena itu semua itu sebenarnya tergantung posisi dan posisi dan bangunan kita dan perwira kita gitu. Jika perwira kita masih tersedia banyak, jadi apa ya, bisa masih ada kemungkinan untuk menang lah. Namun kalau hanya menyisakan raja seperti ini dan nggak ada buah catur lainnya, udah pasti remis. Oh iya, sebentar. Ini Mas Guntur, ini latihannya apa, room latihannya mulainya jam berapa ya, Mas? Aku arenanya sih mulai 13.40, Van. Oh, ini sebenarnya masih ada apa ya? Ada beberapa latihan, latihan posisi, terus siapa yang bisa jawab gitu. Barangkali ada yang bisa jawab gitu. Oh, yaudah kalau gitu aku mundurin aja arenanya jadi 45. Ya, 45 mungkin cukup sih, Mas. Cuma berapa menit. Oke, oke. Makasih ya. Ini ada beberapa latihan ini. Uh, kalau pelaksanaan mat dengan perwira berat pasti udah pada bisa ya. Kalau ini ada yang bisa nggak nih? Ada yang bisa nggak coba mematkan raja hitam dengan kuda dan gajah seperti ini? Ini udah pasti menang putih, soalnya apa? Raja hitam udah apa ya? Udah tidak bisa keluar dari peta jalur A. Misalnya raja ke A3, kita oposisi lagi. Raja ke A4 lagi, kita oposisi lagi. Oh, ini di sini posisi putih yang jalan, bukan hitam. Uh, ini saya kasih kesempatan, barangkali ada yang mau mencoba menyelesaikan ini posisi ini untuk dimenangkan oleh putih. Mungkin kalau tidak ada, ya udah saya aja ya. Kalau posisi seperti ini, langkah yang paling bagus itu langkah gajah C1, sehingga memaksa raja lawan untuk
mundur untuk maju ke A1. Terus kita lanjutkan ke langkah gajah ke B2, skak, raja terpaksa berpindah ke A2 dan diselesaikan dengan langkah kuda C3 dan mat. Seperti ini kurang lebih posisi mematikan raja dengan dengan perwira ringan. Kalau buat dua gajah itu seperti ini contoh posisinya. Seperti ini putih jalan dan menang. Dan ini apa? Langkah putih melangkah lebih dulu ya. Bisa langkah tempo raja ke B3. Ketika posisi seperti ini raja musuh hanya bisa bergeser ke A1. Kemudian kita cek pakai gajah B2, raja geser ke B1, kemudian dimatikan oleh langkah gajah ke D3. Terus ada lagi contoh raja menghadapi bidak tunggal seperti ini. Ini ada dua kemungkinan ya. Kalau putih yang melangkah terlebih dahulu, putih dipastikan menang karena raja hitam di luar bujur sangkar. Seperti ini. Ini pasti putih pasti bakal menang karena pion putih tidak dapat terkejar. Tapi kalau dalam posisi seperti ini kok hitam duluan yang melangkah, dipastikan remis karena pion pasti terkejar. Gitu. Terus posisi seperti ini ada dua kemungkinan juga. Ini bisa menang putih maupun bisa berakhir imbang karena jika putih yang melangkah terlebih dahulu, pasti putih dipastikan menang karena dia akan menang tempo dan oposisi. Dan langkah raja ke F4, kita mencoba oposisi ke raja G6, kita bisa oposisi balik ke raja G4 sehingga memaksa raja hitam buat bergeser ke petak F ataupun petak H6. Kemudian raja kita maju lagi, raja maju ke H5. Nah, ini udah pasti menang lah sampai akhir, walaupun diteruskan pasti menang. Tapi kalau seperti ini hitam duluan yang melangkah, bisa dipastikan remis karena jika hitam tidak melakukan kesalahan langkah ya, itu bisa dipastikan remis karena hitam akan mengoposisi raja putih terus dan bidak sebagai penghalang oposisi ini akan menjadi bidak yang yang susah tidak bisa ditepati petaknya oleh raja karena raja putih tidak akan bisa menepati petak di depan pion putih ini. Sepertinya di oposisi terus pasti akan remis hasilnya. Terus ada lagi nih ini bidak pinggir ya. Kalau putih yang melangkah terlebih dahulu bisa dipastikan putih menang karena dengan langkah B6 sudah otomatis menang karena sebisa mungkin mencegah raja lawan bisa masuk ke petak C8, B8 dan A8. Sehingga dari langkah B6 ini udah pasti putih udah menang banget. Tapi kalau di sini hitam duluan yang melangkah bisa berakhir imbang. Nah, sebenarnya tinggal di oposisi terus pasti akan kalah. Pasti akan draw atau berhasil imbang. Nah, mungkin itu aja sih.
Ada yang mau ditanyakan nggak ya? Oh, ini mungkin satu lagi ya. Ini bisa dipastikan draw ya. Kalau putih yang melangkah dulu, dipastikan bisa draw. Karena raja lawan pasti mengoposisi raja kita terus. Namun jika di posisi seperti ini, kok raja lawan atau lawan dulu yang melangkah, bisa dipastikan menang putih. Karena putih pionnya jadi dulu. Mungkin itu aja dari saya.